Hai, welcome YouTube. Kali ini kita balik lagi bersama Araki, dan tadi di tutorial kali ini kita akan membahas tentang movement function dengan tombol A, S, D, W. Di sini kita akan menggunakan function translate. Jadi function translate, singkatnya function translate itu adalah fungsi di mana kita dapat menggerakkan sebuah game object di dalam arah dan jarak dari sebuah translation, singkatnya X, Y, Z. Jadi di sini kita bisa langsung drag kita punya game object 2 dimensi. Di sini saya sudah menyediakan sebuah game object namanya Gossip Eater Idol sebagai player. Dan di game object sini kita lihat di inspektur kita bisa ubah namanya menjadi player. Dan untuk dapat menggerakkan player kita bisa membuat sebuah script dengan nama movement. Untuk di project asset kita bisa klik kanan dan pilih create, lalu pilih C subscript. Movement klik 2 kali atau enter untuk membukanya di Visual Studio. Ignore. Jika kalian tidak dapat membuka Visual Studio, kalian bisa ke menu pada Unity, lalu pilih di bagian Edit dan Preference, terus pilih di bagian External Tool, External Script Editor. Jika kalian sudah menginstal Visual Studio, maka akan muncul di sini. Jika belum, maka download. Jika belum muncul, maka browser. Oke, kita sudah berada di Visual Studio 2007 Community. Di sini kita tampilan awal pada script yang telah kita buat, tampilannya seperti ini. Terdapat 2 void start dan void update. Ini berada di dalam kelas movement. Jadi void start itu dipanggil, apapun yang ada di dalam void start itu akan dipanggil di awal pada saat kita play the game, dan void update akan terpanggil berulang kali pada saat kita play the game. Dan di sini kita akan melakukan coding dengan menggunakan tombol A, S, D, W untuk menggerakkan game object kita dengan translate. Langsung saja, di sini kita akan memakai sebuah if statement, di mana ikutilah saja angkanya seperti ini. If buka kurung input dot get key, di mana get key ini maksudnya kita akan menekan sebuah key atau kunci, di mana kuncinya adalah D. Lalu kita buka kurung kurawal, lalu di dalam input get key ini kita akan menetapkan bahwa transformasi transport dan translate sama dalam kurung 0,0,0, yang mana 0,0,0 yang berarti adalah arah X, Y, dan Z. Di sini kita bisa translate ya. Translate. Di sini karena kita akan menggerakkan ke D, berarti sebelah kanan, maka kita akan menggerakkan ke arah X, di mana X yang pertama, lalu setelahnya adalah Y, setelahnya adalah Z. Kita gerakkan dengan kecepatan 2. Terus ditutup dengan titik koma. Lalu kita bisa tes, kita save. Lalu kita tes di Unity dengan mengattach script yang telah kita buat, yakni movement ke player game object. Untuk attachnya kalian tinggal klik movement script, lalu pilih game object yang ingin kalian attach untuk scriptnya, lalu drag atau bisa add komponen. Kita tes dengan play. Oh, jadi dia bergerak ke kanan. Iya, seperti itu. Di sini kita bisa membuatnya sedikit normal dengan cara memberikan efek
time.delta time function untuk menggerakkan ke arah X dengan waktu sesuai dengan real time in workspace daripada Unity kita ya. Lagi kita save, lalu kita coba. Di sini kecepatannya 2, maka dia akan bergerak real time dengan kecepatan 2 yang setelah kita tentukan. Di sini juga kita bisa tetapkan di atas point start, bisa kita hapus. Kita bisa tetapkan sebuah variabel dengan nama speed, yakni kita akan menetapkan sebuah variabel float dengan nama speed untuk men-setting kecepatan yang kita inginkan. Di sini kita set sebagai public agar dapat kita akses di luar daripada script yang kita buat. Jika kita men-setnya sebagai public, maka hanya kelas ini atau di dalam script ini kita dapat mengakses variabel float dengan nama speed ini. Tapi kalau kita set ke public, maka di luar daripada script ini kita bisa mengakses variabel tersebut. Sama halnya dengan void, kita bisa set sebagai public. Oke, kita set sebagai public untuk variabel float yang kita buat. Di sini kita bisa ganti angka 2 menjadi speed. Saya ketik dari awal, transform.translate speed dikali time.delta time lalu kita kembali ke Unity, maka di inspektor daripada game player yang telah kita attachkan movement script, maka akan muncul sebuah kolom variabel yang telah kita set dengan nama speed, yakni kolom variabel speed dengan tipe nilai adalah float. Kita bisa mengetikkan kecepatan yang kita inginkan, misalnya 5. Setelah kita play, dia akan bergerak ke kanan sesuai dengan kecepatan yang telah kita set. Jadi kita harus juga memperhatikan bahwa point update harus sesuai, jadi jangan ada salah. Kita kembali dan dia sudah bisa bergerak ke kanan dengan kecepatan 5. Jika kita setting dengan kecepatan 1, maka dia akan bergerak dengan kecepatan 1. Oke, jadi kita lanjut untuk membuat tombol berikutnya. Sama seperti sebelumnya. Lalu kita save, kembali ke Unity, kita save, lalu kita Oke, setelah kita kembali ke unit dan play, maka kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah daripada player game object yang telah kita attach dengan script movement. Dan di sini kita bisa atur kecepatan sesuai dengan kita inginkan karena kita telah men-set variable float dengan nama speed ke mode public. Jadi kita bisa mengakses nilai tersebut di luar daripada kelas dalam script yang telah kita buat atau di luar daripada script itu. Oke, beginilah cara movement dengan tombol AWSD dengan translate function. Jadi ini adalah versi pertama untuk menggerakkan game object dengan tombol ASDW. Jadi kita akan beralih ke tutorial selanjutnya, yakni movement versi kedua dengan tombol ASDW dengan vektor 2 atau vektor 3. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa share and see you in another video.